Didampingi oleh kuasa hukumnya, Lisnawati, ibu kandung Nizam Syafei, mendatangi gedung LPSK di Ciracas, Jakarta Timur pada Jumat siang. Kedatangan Lisnawati untuk mengajukan permohonan perlindungan setelah menerima sejumlah teror dalam beberapa hari terakhir. Kuasa hukum Lisnawati mengatakan kliennya menerima pesan dan telepon dari nomor tidak dikenal berisi ancaman agar tidak terlalu banyak bicara mengenai kematian anaknya. Menurutnya, permohonan perlindungan ini diajukan untuk meminimalkan resiko yang mungkin timbul akibat teror tersebut. Artinya apa? Banyak teror-terornya, ya kan? Terornya itu ya kan seperti nomor-nomor yang tidak dikenal, terus telepon cuman ada kalimat, kamu tinggal di mana, kamu tinggal di mana, terus dikatiin sama dia. Lalu ada WK, ya kan, sekarang di mana tinggalnya, gitu loh. Terus nomornya diblokir akhirnya karena banyak yang nggak kenal nomor itu. Makanya daripada kita berisiko tinggi, mendingan kita sesuai dengan amanat undang-undang kita ke LPSK aja. Jadi artinya biar ada ketenangan juga untuk Pelaku pembacokan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau berinisial R ditetapkan sebagai tersangka. Pelaku terancam hukuman 12 tahun penjara dan dikeluarkan dari kampus. Pelaku pembacokan terhadap mahasiswi UIN Suska Riau ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan polisi. Tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 469 KUHP yang mengatur tindak pidana penganiayaan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Sudah dilakukan pengamanan dan saat ini sudah diamankan di Polsek Bina Widya dan demikian yang bisa kami sampaikan teman-teman. Dan ini pemberlakuan daripada undang-undang sudah diterapkan di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pasal 469 ya, yang sudah jelas-jelas hukumannya ya jelas 12 tahun penjara dan untuk itu tersangka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sementara itu, pihak kampus akan memberikan sanksi tegas berupa pemecatan dari lingkungan akademik. Kampus secara internal memiliki aturan kode etik, tetapi jika dia kasus kriminal, biasanya otomatis mahasiswa ini akan mendapatkan hukuman terberat secara etis. Dari hasil pemeriksaan polisi, tersangka nekat melakukan penganiayaan yang disertai dengan pembacokan karena hubungan asmaranya ditolak oleh korban. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yose Rizal Ainus melaporkan. Polisi mengungkap ada motif asmara di balik penganiayaan yang dialami mahasiswi oleh seorang mahasiswa dalam satu kampus yang sama. Polisi juga menyebut korban dan pelaku sebelumnya memiliki kedekatan. Perlu saya jelaskan, antara korban saudari Farah Ayu Pramesti ini dengan tersangka FM ini sama-sama satu kuliah dan mereka pernah sama-sama kegiatan KKN di salah satu wilayah di wilayah Riau tersebut dan di sana sudah ada hubungan kedekatan yang cukup dekat. Tetapi pelaku ini ingin sesuatunya yang lebih sehingga terjadi sesuatu yang tidak diperhatikan, merasa tidak diperhatikan. Intinya seperti itu saja. Sehingga pelaku daripada tersangka FM ini adalah berdomisili di daerah Bangkinang Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Baik. Pada pagi hari itu sudah ada niat daripada pelaku ingin melakukan suatu penganiayaan dengan membawa beberapa senjata tajam berupa parang dan golok dan ini sudah jelas-jelas ini adalah suatu niatan untuk melakukan penganiayaan yang bisa mengakibatkan hilangnya. Polisi berhasil membongkar sindikat narkoba jaringan internasional di Serang, Banten. 3 pelaku dan belasan kilogram barang bukti narkoba siap edar berhasil diamankan. Kamu temannya dia. Buka. Apa ini? Inilah detik-detik penangkapan terduga pengedar narkoba jaringan internasional oleh petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Banten. Petugas langsung mengamankan pelaku beserta barang bukti di lokasi.
Dalam pengungkapan ini, petugas menyita sabu seberat 4,7 kg dan ganja seberat 7,5 kg. Selain itu, diamankan pula 30 cartridge rokok elektrik mengandung ethylmidate dengan berat total 39,2 gram. Petugas juga menyita obat-obatan daftar G tanpa izin edar sebanyak 5.015 butir, terdiri dari 2.643 butir tramadol dan 2.372 butir heximer. Dari hasil pengembangan, sebanyak 4,7 kg sabu diketahui berasal dari jaringan internasional Malaysia dengan 3 tersangka, 2 diantaranya berperan sebagai kurir. Dan kami berharap juga ke depan akan lebih maksimal. Mohon doanya, kita masih dalam pengembangan dan juga kita juga terapkan kerjasama kolaborasi dengan instansi-instansi terkait yang bisa membantu memberikan informasi dan lain sebagainya. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 114 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman mati. Dari Serang, Banten, Maesa Apriandi, iNews melaporkan. Hendak kabur ke Malaysia, bandar narkoba penyetor uang ke mantan Kapolres Bima ditangkap. Pelaku ditangkap di sebuah kapal kayu di perairan perbatasan Malaysia-Indonesia di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Petugas kepolisian dari Subdit 4 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan pengejaran terhadap bandar narkoba yang menggunakan kapal di perairan Pematang Silo, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Polisi harus bertindak cepat lantaran Ko-Erwin hendak memasuki perairan Malaysia melalui jalur laut. Tepat sebelum memasuki teritori perairan Malaysia, Bareskrim Polri berhasil menghentikan laju kapal kayu yang digunakan Ko-Erwin untuk melarikan diri. Ko-Erwin merupakan DPO sejumlah kasus narkoba. Pelaku juga bandar narkotika penyetor uang senilai 2,8 miliar kepada mantan Kapolres Bima AKBP Didik Putra Kuncoro. Dari hasil pemeriksaan, pelarian Ko-Erwin ke negeri jiran telah direncanakan dengan dibantu oleh beberapa rekannya yang juga telah ditangkap lebih awal. Yang diamanin ini DPO narkoba atas nama Erwin Iskandar. Kepulangan sendiri dilakukan dari mana? Kapan dilakukan di mana? Penangkapan dilakukan di Daerah provinsi mana? Provinsi Sumatera Utara di Tanjung Balai. Saat depo sendiri lagi apa? Aktivitasnya saat sedang melakukan penyeberangan menggunakan kapal. Kita melakukan penangkapan yang diduga akan menuju ke Malaysia. Usai ditangkap, pelaku langsung diterbangkan menuju Jakarta melalui Bandara Soekarno-Hatta. Dari Jakarta, Den Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan. Setelah menjadi tersangka atas kepemilikan narkoba, mantan Kapolres Bima Kota KBP Didik Putra Kuncoro dipecat atau diberhentikan tidak dengan hormat. Sementara itu, Aibda Dianita Agustina, polwan yang menyimpan koper berisi narkoba milik Didik, terbukti positif mengkonsumsi ekstasi. Narkoba bisa merayu siapa saja untuk menggunakannya, termasuk oknum anggota polisi. Seperti yang dilakukan mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro. Kasus berawal dari nyanyian anak buah Didik mantan Kasat Narkoba Polres Bima AKP Malaungi yang ditangkap akibat peredaran sabu di Kota Bima. Dari pengakuan Malaungi, ia menyebut keterlibatan atasannya yang tak lain AKBP Didik Putra Kuncoro. Polisi langsung bergerak menangkap Didik. Dari nyanyian Didik, ia menyebut menyimpan narkoba di rumah polwan Aibda Dianita Agustina. Polisi kembali memburu Aibda Dianita hingga berhasil menemukan koper yang dimaksud. Bukan sembarang koper, koper putih itu berisi berbagai jenis narkoba, termasuk 49 butir pil ekstasi. Tak lama, polisi lakukan gelar perkara dan memutuskan status AKP Didik dari saksi menjadi tersangka. AKP Didik terbukti bersalah atas pemilikan narkoba. Setelah menjadi tersangka, AKP Didik Putra Kuncoro jalani sidang Komisi Kode Etik Divisi Propam Polri. Didik diputuskan bersalah dan langsung dipecat atau pemberhentian tidak dengan hormat. Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri.
Atas putusan tersebut, pelanggar di hadapan Ketua dan anggota komisi pada putusan sidang menyatakan menerima. Kini Didik Putra Kunchoro dijerat pasal berlapis dan terancam hukuman seumur hidup. Kasus rupanya belum usai setelah Didik diberhentikan tidak dengan hormat. Aibda Denita Agustina, polwan yang menyimpan koper berisi narkoba milik Didik, rupanya terbukti positif mengkonsumsi ekstasi. Tidak berhenti di situ, istri Didik, Miranti Afruana, juga terbukti melakukan hal yang sama. Tim Liputan Ainus melaporkan. Anak Rizal Khalid, Muhammad Keri Adrianto divonis 15 tahun penjara. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Malam.